pagi. Kembali lagi kita hari ini di Persekutuan Remaja Online. Tetapi hari ini ada yang beda loh. Apa tuh? Zreng 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 zreng. Hari ini kita akan bersama-sama menyembah dengan full team karena kita merayakan HUT Teen GKI Medan yang ke-8. Hore. Ya, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Great is our God. Amin, amin. Satu lagu kiranya menolong kita untuk mengingat betapa kita punya Tuhan yang setia. Dia yang memilih kita jadi milik kepunyaannya, jadi hambanya. Dia rindu kita menyerahkan hidup kita melayani Dia
seumur hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama lagu pujian ini, Setia Sampai Akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan dalam kerajaan-Mu. Kita naikkan sekali lagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku, kami hamba-Mu, melayani-Mu. Ini kami ya Tuhan. Hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia Tuhan, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan dalam kerajaan-Mu. Mari kita ambil waktu ini. Tuhan, ini setiap kami. Peganglah komitmen kami Tuhan saat ini. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu belajar setia. Kami mau bawa hidup kami ya Tuhan, mengundang Tuhan masuk, memegang dan menyertai setiap kami. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Maka biarlah genap apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, kami mau setia sampai akhir, seumur hidup kami. Kita nyanyikan, ku mau setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami setiap murid-Mu yang biarlah berjalan di dalam jalan Tuhan. Ajar kami Tuhan bertahan dalam setiap kondisi yang sulit sekalipun. Di tengah-tengah kami harus menghadapi begitu banyak tantangan akan pandemi COVID-19 ini.
Kami percaya Tuhan sesuatu yang lebih besar Tuhan sedang kerjakan. Maka Tuhan tolong kami bertahan dalam segala kesusahan ini. Sebab kami tahu Tuhan Allah adalah Allah yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima doa penyerahan ini Tuhan yang kami bawa, kami sampaikan hanya kepada Tuhan Yesus kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Lagu apa sih? Lagu yang lagi viral di TikTok itu loh. Ya maaf. Apa sih? Ya maaf, aku kan gak main TikTok. Udah ambil cuma pelayanan, lagu rohani, itu aja. Aneh banget sih kamu. Sekali-kali rohani gitu lah. 1 hour later. Amin. Tadi kamu barusan ngapain? Ya aku barusan doa. Nah jadi aku tuh punya kebiasaan itu sebelum makan itu harus doa. Nah jadi itu adalah tanda ucapan syukur karena Tuhan udah memberi aku makanan. Gitu. Kan yang bikin ini kan abang-abang di Burger King. Ngapain kamu bersyukur sama Tuhan? Sok suci. Yuklah makan aja. Many minutes later. Hei, itu Bio ya? Woi. Woi. Itu Bio kan? Iya. Itu beneran kan? Iya. Itu PR yang kemarin kan? Iya loh, besok kumpul iya. Ah, minta dong. Ini belasnya. Enggak. Kasarnya, woi minta lah. Enggak. Ih, cuma 1 halaman kurang ya. Ayolah, aku nanti pulang mau main game. Ini tugas mandiri, not group work. Ayolah, langsung nggak tahunya tuh, ayolah. Enggak. Nanti kalau ketahuan gimana loh? Kalau ketahuan ya udahlah, apa-apa lah. Kan Enggak. berusaha nggak ketahuan lah, ayolah. Enggak. Ih, udah beliin es krim kemarin, mahal pula tuh, ayolah. Alah ini pun tinggal kopi aja pun, nggak ada bayar listrik aja pun. Harus ada usaha sendiri loh. Ini ngapain usaha kan, ayolah. Enggak. Masa gak mau, ayolah. Udah satu gereja kan, udah temenan dari kecil, ayolah. Masa cuma kopi satu ini gak mau, ayolah. Kan udah the point teman gereja kan. Ya, Tuhan tuh apa? ajarin kita untuk gak boleh nyontek loh. Alah, tinggal nanti pulang doa minta maaf aja udah lah, ayolah. Gak segampang itu. Masa cuma minta maaf doang, langsung lagi. Ayo gak apa-apa lah, udah lah, ayolah. Lagi mendesak ini, pulang nanti mau main game, ayolah. Ini cuma sedikit. Kenapa kamu gak mau buat sendiri? Mau main game nanti, turnamen, ayolah. Game itu bisa nanti loh. Masa gitu aja gak bisa, cuma kurang saya 1 halaman. Lah, nanti kalau ujian gimana? Ya biarin lah, itu urusan wae. Lu kan tinggal bagi aja ini. Enggak, pokoknya Ah. nggak boleh ngetek. Percuma beliin es krim kemarin, padahal mahal kali. Mahal loh itu, bukan murahan. Lu nggak tahu susah dapet es krimnya. Ayolah. Mentang-mentang lu pengurus gereja, jangan-jangan ke depannya mau jadi majelis ya. Mentang-mentang sok suci lu kayak gini, ha? Ngaku. Ayo ngaku. Atau jangan-jangan mau jadi contoh sekarang, ya? Enggak kok. Makanya sok suci kayak gitu, ya? Oh gitu. Udahlah. Gak mau beli es krim lagi lah, malas sama lu. Moments later. Akhirnya selesai. Duh, tadi kalau nggak ada si dia ganggu, aduh, udah selesai. Oh iya, kemarin kakak salah disuruh post ya. Oke.
Sudah. A few moments later. Oke, semua sudah siap. Sekarang aku mau vlog review tab S9 Lite aku. Ada notif. Story Cici. Let's see. Why the story like that? I'm so weird. Kok gitu sih? Not kelihatan handsome people. So weird. Cici story. Moments later. Kayaknya lucu banget. Oh iya, lucu banget sih. Ini kan lagi viral di TikTok itu kan. Lin ada post story, lihat yuk. Kok gini sih posannya? Dia kayak sok suci banget tau gak sih? Makanya, Kayak post-post yang gereja-gereja gitu. Padahal kemarin udah bilang gak usah sok suci banget. Kayak udah lah males kali lihat story-nya. Ya, kasihan sekali ya Selin dalam video tadi. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mengalami kasus yang hampir mirip seperti Selin atau tidak. Tapi seandainya jika teman-teman tidak pernah mengalami pengalaman yang sama seperti Selin tadi itu, tidak pernah mengalami sejenis penganiayaan seperti itu dalam konteks yang berbeda, memang sebenarnya perlu dipertanyakan sih apakah teman-teman sudah menjadi murid Kristus yang hidup seperti Yesus atau tidak. Jangan-jangan selama ini kita hidupnya sama dengan dunia. Mereka nyontek, kita ikutan nyontek. Mereka bohong, kita ya bohong juga. Nah, padahal teman-teman, jika kita hidup sungguh-sungguh seperti apa yang Yesus ajarkan, maka kita pasti akan mengalami penganiayaan. Sebab Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Jadi ini yang dikatakan oleh Yesus, teman-teman. Yesus berkata bahwa seorang murid Kristus memang harus mengalami penderitaan, memang harus mengalami penganiayaan. Nah, oleh sebab itu hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 10 yang akan kita renungkan pagi hari ini, yang berbunyi, "Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Yesus bukan hanya menyebutkan bahwa penganiayaan itu merupakan hal yang wajar diikuti oleh setiap pengikutnya atau muridnya, tapi Yesus justru berkata bahwa orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran itu adalah orang yang berbahagia, orang yang diokekan oleh Tuhan. Nah, sampai di sini teman-teman mungkin bingung dan mungkin merasa mulai berpikir merasa bahwa kalau begitu rugi banget ya jadi seorang murid Kristus itu. Masa harus sampai mengalami penderitaan, dianiaya? Terus kenapa pula orang yang dianiaya itu malah disebut berbahagia oleh Yesus? Aneh bukan? Kita tentu tidak suka dengan penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri mengandung makna yang mengerikan. Kalau dengar penganiayaan itu rasanya mengerikan sekali ya teman-teman. Ya, kita langsung mulai terbayangkan dicambuk, dihukum dan sebagainya. Nah, bagaimana mungkin seorang murid Kristus itu bisa berbahagia ketika mereka dianiaya? Mari kita bahas lebih mendalam melalui ucapan bahagia Yesus yang terakhir ini. Sebenarnya maksudnya seperti apa ketika Yesus mengatakan itu? Nah, dalam Matius 5 ayat 10 ini Yesus berkata bahwa orang yang berbahagia itu bukanlah orang yang dianiaya, titik. Tapi masih ada kelanjutannya. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenarannya. Jadi alasannya dia dianiaya karena kebenaran, dan orang ini disebut berbahagia. Nah, kebenaran ini maksudnya adalah hidup dengan benar.
hidup yang benar-benar benar, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Kristus dalam ucapan bahagia yang sebelum-sebelumnya. Inilah yang disebut dengan hidup benar. Nah, mari kita lihat kembali satu persatu untuk menyegarkan ingatan kita akan apa yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Kita sudah belajar bahwa nilai kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus kepada setiap pengikutnya itu sangat berbeda, sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Orang dunia mungkin tidak bisa menerima, tidak suka dengan cara hidup yang diajarkan oleh Yesus ini. Nah, mari kita lihat nilai kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang mengakui ketidakberdayaan dirinya, yang mengakui bahwa dirinya itu adalah seorang pengemis spiritual yang sudah bangkrut di hadapan Tuhan. Tapi dunia menganggap hal ini sebagai sebuah kebodohan. Ngapain menganggap diri kosong? Justru orang dunia berlomba-lomba untuk mengejar hormat bagi dirinya sendiri. Yesus mengajarkan untuk kita boleh menjadi orang yang berduka atas dosa kita. Orang yang berduka menyesali dosa-dosa kita. Orang dunia tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang penting. Malah mereka menganggap aneh, ngapain kamu berduka gara-gara dosa kamu? Yesus mengajarkan untuk setiap muridnya bisa memiliki sikap yang lemah lembut, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan orang lain, mengakui ketidakberdayaan dirinya, mau dikendalikan oleh orang lain. Dunia menganggap hal ini tidak keren. Dunia punya prinsip siapa yang kuat dia yang menang. Setiap orang harus berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Nah, dunia ini maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus ya teman-teman. Sementara Yesus mengajarkan muridnya untuk lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, dunia tentu menganggap hal ini juga bukan sesuatu yang keren. Benar nggak? Jadul banget ya, lapar dan haus akan kebenaran. Dunia mengajarkan kita untuk lapar dan haus untuk sesuatu yang lain, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hal yang keren, tidak sekeren TikTok, Instagram, games, Mobile Legends, PUBG, dan sebagainya. Yesus mengajarkan muridnya untuk hidup di dalam kemurahan dengan memberi dan dengan mengampuni orang yang telah bersalah kepada dirinya. Sedangkan dunia itu mengajarkan kalau ada orang yang menyakiti kamu, kalau ada orang yang membuat jahat kepada kamu, balas lebih jahat lagi dari orang itu. Dunia mengajarkan kita untuk balas dendam. Kalau kamu bisa balas dendam lebih jahat, balas saja lebih jahat. Yesus mengajarkan muridnya untuk memiliki hati yang suci, yang punya hati yang tunggal, hanya fokus kepada Tuhan saja. Dunia mengajarkan kita untuk fokus pada diri kita sendiri, untuk fokus pada ambisi cita-cita kita. Yesus mengajarkan muridnya untuk menjadi seorang pembawa damai, yang punya sikap jujur dan berani menanggung resiko demi mencapai kedamaian. Dunia melihat hal ini sebagai sebuah kebodohan. Ngapain kamu mengorbankan dirimu? Ngapain menanggung resiko demi mencapai kedamaian? Nah, teman-teman bisa lihat, jika semua karakter atau nilai yang tadi diajarkan oleh Yesus ini kita hidupi dengan baik, maka sudah pasti dunia akan membenci kita. Atau dalam bahasa yang lebih ringan, sudah pasti dunia akan mengejek kita, dunia akan menganggap kita sok suci, tidak keren, jadul, menganggap kita aneh. Karena memang nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini. Nah, tentu saja ada catatannya, jika kita hidup dengan benar sesuai dengan nilai yang Yesus ajarkan. Hidup benar yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya itu adalah artinya hidup yang natural, yang keluar dari dalam keluar karena hati kita telah diubahkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Nah, masalahnya ada juga orang yang hidup dalam kepalsuan.
Ada orang yang memang hidup sok suci, cuman ingin terlihat baik dari luar, ya seperti kasus kisah yang kita lihat minggu lalu, Selin yang ingin terlihat baik di depan teman-temannya beberapa minggu yang lalu ya. Tapi kalau diejek gara-gara itu, bukan itu yang dimaksudkan dalam bagian ini. Dia tidak disukai karena dia pakai topeng, karena dia ingin terlihat baik oleh teman-temannya. Dan hal ini bukan yang dimaksudkan oleh Yesus dengan berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sekali lagi yang ingin ditekankan oleh Yesus dalam bagian ini adalah dianiaya karena melakukan, dianiaya karena seorang murid Kristus itu hidup dalam nilai kebenaran yang sejati, bukan nilai kebenaran yang palsu. Mereka ini adalah murid Kristus yang sejati. Nah, kata penganiayaan yang dipakai di dalam bagian ini berasal dari akar kata yang maksudnya itu dikejar atau diganggu terus-menerus. Penganiayaan ini tidak harus dalam bentuk fisik, tidak selalu harus dalam bentuk fisik, dipukul, dicambuk, dipenjara, dilempari dengan batu sampai mati, atau dihukum mati, seperti yang dialami oleh murid-murid Kristus pada abad yang pertama. Nah, tapi teman-teman, penganiayaan ini bisa jadi juga berupa penganiayaan secara verbal. Dicela, dihina, diejek, difitnah oleh orang lain, dikatain sok suci, dibilang jadul, tidak keren, dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh Selin dalam video yang tadi kita sudah lihat. Yesus menyebutkan bahwa mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran ini dan karena membela Yesus adalah orang yang berbahagia. Apa janji yang Tuhan berikan kepada orang yang seperti ini? Mereka bukan hanya akan memiliki kerajaan sorga. Nah, kalau teman-teman lihat, janji memiliki kerajaan sorga ini sama dengan janji yang diberikan pada ucapan bahagia yang pertama. Jadi seolah-olah ada bentuk sandwich. Di atas ada roti, di bawah ada roti. Di atas Yesus berjanji memberikan kerajaan sorga kepada orang yang mau datang dengan hati yang miskin dalam roh kepada Dia. Dan di bawah Yesus berkata orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran itu juga akan memiliki kerajaan sorga. Mereka akan mengalami kebersamaan dengan Kristus. Tapi bukan cuma itu janjinya, teman-teman. Lebih lanjut di ayat selanjutnya, Yesus berkata bahwa orang yang seperti ini, yang dianiaya karena melakukan kebenaran Kristus, bukan hanya akan memiliki kerajaan sorga, tapi orang seperti ini akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Dapat upah yang besar di sorga. Kata besar dalam bagian ini artinya adalah immeasurably great. Besarnya itu tidak terkira, tidak terhitung. Amat sangat besar sekali, luar biasa besar. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka akan mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh para nabi dan para murid Yesus sebelumnya yang juga dianiaya oleh sebab kebenaran, bahkan mati karena membela nama Kristus. Teman-teman, murid-murid Yesus yang hidup di dalam abad pertama itu mengalami penganiayaan yang hebat. Mereka mengalami kondisi hidup yang sangat sulit. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, bukan cuma penganiayaan verbal, tapi penganiayaan secara fisik. Setelah kematian Yesus, murid-murid Yesus itu begitu menggebu-gebu untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Mereka kenal Yesus dengan baik, dan mereka ikuti apa yang diajarkan oleh guru mereka kepada mereka. Dan oleh sebab itu mereka mendapatkan penganiayaan yang luar biasa. Kita sudah baca ini ketika kita sate at home dari kitab Kisah Para Rasul. Berulang kali para rasul itu, para murid Yesus itu mengalami penganiayaan. Mulai dari dilempari batu sampai mati, ada yang dijebloskan ke dalam penjara, ada yang dicambuk, disesah dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah dikatakan di situ ketika mereka mengalami penganiayaan itu, mereka bersuka cita. Mereka bergembira karena dianggap telah layak mengalami penderitaan demi membela Kristus. Wow. Bukan hanya itu, teman-teman.
Dalam catatan sejarah gereja dituliskan bahwa hampir seluruh murid Yesus itu mati dengan cara mengenaskan. Hampir seluruhnya mati karena mereka membela nama Kristus. Ada yang mati dengan cara disalibkan terbalik, ada yang mati dengan cara dimasukkan ke dalam penggorengan minyak yang panas. Ada yang mati dengan cara diseret oleh binatang buas, ada yang mati dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dan lain sebagainya. Para murid Kristus ini yang telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, rela menghidupi nilai kebenaran kerajaan sorga itu. Rela membela nama Yesus, bahkan sampai mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Tentu kita tidak heran melihat hal ini. Sebab mereka yang telah mengenal Yesus itu, mereka yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu sendiri juga melihat bagaimana guru mereka, Yesus itu juga mengalami penganiayaan karena dia membawa nilai kebenaran sorga itu ketika dia hidup di dalam dunia. Yesus sendiri adalah sang kebenaran itu, tapi dia juga harus mati karena penganiayaan. Yesus sang kebenaran itu juga datang membawa kebenaran itu ke dalam dunia. Tapi dia juga menanggung penganiayaan itu. Dan Yesus menanggung penganiayaan itu demi teman-teman dan demi saya. Demi menanggung dosa kita. Yesus yang mati itu kemudian bangkit kembali dan menunjukkan kuasa kebangkitannya sebagai Allah. Dan dia memberikan kuasa yang sama kepada murid-muridnya, kepada kita hari ini, untuk bisa hidup sesuai dengan nilai yang dia ajarkan. Maka dengan kuasa itulah murid-murid Yesus itu taat menghidupi nilai kerajaan itu. Bahkan mereka memberitakannya, sekalipun nyawa mereka menjadi resikonya, sekalipun nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut berbahagia, sebab mereka bukan hanya akan memiliki kerajaan sorga, tapi mereka akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Mereka akan mendapatkan kemuliaan yang besar ketika mereka menikmati kerajaan sorga itu. Teman-teman, kalau kita lihat konteks hidup kita di zaman ini, terutama ketika kita tinggal di kota kita, mungkin kita tidak akan mengalami penganiayaan fisik seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada abad pertama. Kita juga mungkin tidak akan mengalami penganiayaan fisik seperti yang dialami oleh saudara-saudari seiman kita yang ada di China. Mereka kesulitan untuk beribadah, maka mereka harus sembunyi-sembunyi untuk beribadah. Salah-salah mereka bisa ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak leluasa untuk menyatakan iman mereka, tidak seperti kita hari ini di kota kita. Kita bebas hari ini untuk menyatakan iman kita. Kita bisa beribadah dengan baik tanpa harus menderita penganiayaan fisik. Tapi mungkin penganiayaan yang akan kita alami adalah penganiayaan dalam bentuk verbal. Mungkin saja kita akan menerima ejekan atau celaan, sindiran, beban sosial karena dianggap sok suci, dianggap tidak keren, kita mengalami ketidaknyamanan dan sebagainya. Nah, mungkin ketidaknyamanan yang kita alami adalah mungkin teman kita bisa main basket di hari Minggu, bisa ikut turnamen game di hari Minggu, tapi kita tahu kita hari Minggu harus pergi ke gereja dan beribadah. Mungkin jika orang lain di kelas itu bisa bebas nyontek, kita tahu bahwa sebagai murid Kristus kita tidak boleh melakukan hal itu. Meskipun ada harga yang harus kita bayar dengan belajar lebih baik, supaya kita tidak nyontek dan bisa lulus ujian. Jika orang lain mungkin bisa mengejek kita karena dia tahu kita berdoa dulu sebelum makan, atau jika kita melakukan sesuatu yang berbau rohani, kita posting sesuatu yang berbau rohani yang ada urusannya dengan gereja, mungkin kita harus menanggung resiko ejekan, penghinaan dari teman-teman kita. Dianggap tidak keren, dianggap sok suci dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang mungkin penganiayaan seperti itu yang harus kita tanggung.
ketika kita tahu, ketika kita melakukan nilai kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Tapi teman-teman jangan takut. Jika memang nilai kebenaran yang harus kita hidupi itu beresiko menimbulkan penganiayaan kepada kita, jangan menyerah untuk terus melakukan kebenaran itu. Karena nabi-nabi sebelum kita, murid-murid Yesus sebelum kita, dan Yesus sendiri mengalami penganiayaan yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan yang kita alami hari ini. Yesus telah mengalami yang lebih hebat daripada yang kita alami. Murid Yesus telah mengalami yang lebih hebat daripada yang kita alami saat ini. Dan Yesus berjanji akan memberikan kuasa, penyertaannya kepada kita, untuk kita bisa menghidupi nilai kebenaran itu sekalipun ada resiko yang harus kita tanggung. Dan bahkan Dia berjanji akan memberikan kepada kita kerajaan sorga itu, memberikan kepada kita upah yang besar itu ketika kita menghidupi nilai kerajaan sorga. Maukah teman-teman bertekad, berkomitmen untuk terus hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita, sekalipun ada resiko yang harus kita tanggung? Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan anugerah dan kemampuan bagi kita untuk melakukan semua nilai kebenaran yang telah kita pelajari sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkanlah hati kami. Pimpinlah kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada murid-murid-Mu yang hidup pada abad pertama, diberikan juga kepada setiap anak-anak-Mu yang hidup pada hari-hari ini, untuk setiap mereka boleh berani dan hidup sesuai dengan nilai kebenaran yang Engkau ajarkan. Sekalipun ada resiko yang harus mereka tanggung, sekalipun mungkin akan ada ejekan, ada sindiran, ada celaan dari teman-teman mereka. Tapi biarlah kuasa-Mu, penyertaan-Mu boleh melingkupi setiap anak-Mu, sehingga mereka boleh menghidupi nilai kerajaan sorga, hidup sebagaimana seorang murid Kristus yang sejati itu hidup seperti yang Engkau ajarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kenapa sih ini komen semua? Apa salah? Aku kan cuma repost doang yang tinggi kayak Medan. Tadi juga pas aku ngajak nyanyinya lagu rohani malah diejek. Pas aku gak mau kasih nyontekan malah dimusuhin. Pas aku makan sebelum itu berdoa diketawain. Apa sih sebenarnya salahku? Emang sesuai itu ya jadi murid Kristus? Diejek mulu. Memang benar kata Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya tapi gak apa-apa lah, aku masih mau terus belajar kok jadi murid Kristus. Wow, tidak terasa ya teman-teman, tim GKY Medan sudah berusia 8 tahun. Saya berdoa kiranya teman-teman tim boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi murid yang semakin mengasihi Tuhan, mengasihi diri, dan mengasihi sesama. God bless! Happy birthday tim GKY Medan. Jadi dari Cici dan Koko wishnya adalah biarlah remaja Tuhan tolong dipenuhi oleh anak-anak yang semakin haus dan semakin rindu punya hubungan yang semakin dalam bersama dengan Dia.
Nah, kalau dari Cici, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini dan kita terpisah secara ruang dan jarak, harapan Cici adalah kita tidak terpisah secara hati. Dan kiranya setiap kita boleh belajar makin cinta Tuhan. Oke, that's all. Sekali lagi happy birthday untuk tim GKI Medan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Happy birthday yang ke-8 tim GKI Medan. Yeay. Ya, semoga remaja-remaja di GKI Medan semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kompak, dan yang paling penting semakin sayang sama Tuhan. With God we do everything. Yes, yes, yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to our tim GKI Medan. Happy birthday tim GKI Medan. Semoga dapat terus bertumbuh dalam Tuhan dan semoga anggota tim GKI Medan dapat terus bertambah. Happy birthday, God bless you. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita yang membaharui engkau dalam kasih-Nya. Semoga di dalam HUT Korem Komisi Remaja GKI Medan yang ke-8 ini membawakan kita kepada kasih yang Tuhan yang lebih dalam lagi, penyertaan yang senantiasa ada di dalam Tuhan, dan semoga banyaknya jiwa-jiwa baru yang ada dan tentunya semakin berkembang dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Thank you. Selamat ulang tahun tim GKI Medan. Semoga tim GKI Medan dapat berkembang lagi menjadi lebih inovatif, lebih kreatif, agar teman-teman tim juga dapat menikmati ibadah-ibadah dan agar kita semua bisa merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita. Hai Teens, happy birthday tim GKY. Wah, gak terasa udah 8 tahun aja nih. Tuhan udah sertain kita selama 8 tahun loh guys. Wow, banyak perubahan yang terjadi sampai sekarang. Happy birthday. Nah, jadi harapan aku buat tim GKY itu semakin bertumbuh dalam Tuhan ya tim GKY. God bless you. Happy birthday once again. Happy birthday! Semoga Komisi Remaja GKI Medan dapat bertumbuh seiringan dengan bertambahnya usia komisi ini. Meskipun suatu saat nanti saya tidak bisa berada di Komisi Remaja ini lagi, namun kenangan ketika saya berada di sini, ketika saya bersama dengan Tuhan dan bersekutu dengan teman-teman lainnya, akan terus terkenang dalam hati saya. Selamat ulang tahun! Untuk menyambut ulang tahun tim GKI Medan ini, saya ingin sharingkan beberapa harapan saya mengenai Komisi GKI Medan ini ke depannya. Yang pertama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pimpinan dan penyertaannya kepada kami sampai saat ini. Yang kedua, saya ingin berharap bahwa tim GKI Medan ini dapat menjadi tempat saluran bagi semua orang yang belum percaya pada Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi berkat dan percaya pada Tuhan sebagai juru selamat. Sama ulang tahun remaja GKI Medan. Ya terasa ya komisi remaja ini sudah beberapa tahun. Semoga kedepannya komisi ini dapat lebih mendekatkan para remaja kepada Tuhan ya. Tahun ke-8 tim GKI Medan. Semoga tim GKI Medan lebih dekat dengan Tuhan, lebih bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin membawa lebih banyak remaja mengenal Tuhan. Dan semoga kita para remaja tim GKI lebih dekat dan kompak kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Happy birthday tim GKI Medan.
sangat spesial. Kita merayakan ulang tahun Teen GKI Medan yang ke-8. Dan bersama dengan kita akan meminta Dr. William selaku majelis penghubung untuk memberikan harapan kepada Teen GKI Medan. Ya, saya di sini sebagai majelis di bidang penghubung Teen GKI Medan mengucapkan selamat hari ulang tahun Teen GKI Medan. Nah, tentu saya sangat memuji dan sangat mengharapkan satu komunitas di remaja GKI Medan ini yang begitu antusias, dan saya juga melihat di masa pandemi ini mereka juga semangat dalam melayani Tuhan. Nah, itu yang saya sangat kagum, dan tentunya saya mengharapkan semangat ini terus dikobarkan dan tidak mundur setapak pun terhadap pandemi ini, dan kita harus bersama-sama terus melayani Tuhan. Oke, selanjutnya kita meminta kesediaan Muse selaku gembala GKI Medan. Kepada Muse kami persilakan. Adik-adik, happy birthday for Teen Remaja Medan yang ke-8. Tentu sebuah sukacita dan rasa syukur, dan ada pengharapan untuknya, di mana walaupun kalian masih muda, tetapi kita tahu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa jangan kita dipandang muda, tetapi jadilah teladan di dalam kehidupan kita di antara orang-orang percaya, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kesetiaan, di dalam segala sesuatu, khususnya juga di dalam kasih dan juga kesucian hidup kita. Kiranya adik-adik remaja selalu berusaha untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah pengharapan untuk adik-adik kami yang saat ini berulang tahun, khusus Teen di GKI Medan ini, kami bersyukur perjalanan waktu. Sekian lama Tuhan telah menyertai, sekian lama Tuhan telah menyatakan kasih-Mu. Generasi yang pertama telah menjadi generasi pemuda, bahkan ada yang mungkin sudah berumah tangga. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang baik, yang terus menyertai, dan kami mendoakan untuk generasi adik-adik pada masa ini, supaya mereka betul-betul Tuhan akan pakai di dalam masa mudanya. Boleh tidak dipandang muda, tetapi boleh menjadi teladan di dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah dengan HUT ini semakin kami bertambah usia di dalam persekutuan remaja ini, semakin juga bertumbuh iman, kasih, pengharapan kami kepada Tuhan, dan diwujudkan dengan hidup di dalam komunitas remaja Kristen. Kiranya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Pulanglah dalam damai sejahtera-Mu. Di mana saja engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau selama-lamanya. Amin.